Rolling, set, roll, and Oke, kita mulai episode kali ini dengan agak dar-der-dor kali ya. Siapa di antara kalian yang sering curhat sama AI? Ada nggak sih dari kalian yang kayak bingung nih mau navigasi dunia nyata, kehidupan sehari-hari ini kayak gimana, sampai kalian urusan decision making aja harus nanya sama GPT? Gini ya guys, teman itu dicari, bukan di-download. Aku nggak tahu kalian ada masalah apa, kalian ada trauma apa di kehidupan kalian, sampai kalian nggak tahu cara komunikasi sama orang. Tapi AI itu bukan teman kalian. Kalau kalian butuh support, udah ayo login, aku pick Matilda. Always on the way. Oke, aku Angelina Nabila. Di segmen Malaka kali ini aku akan ngobrol tipis-tipis nih sama kalian tentang bahayanya bias kognitif yang terbentuk akibat ketergantungan penggunaan AI. Mungkin kita masuk ke latar belakang dulu aja kali ya. Beberapa tahun terakhir, perkembangan chatbot berbasis Large Language Model atau LLM ini kayak GPT, Gemini, atau Claude, itu tuh kan masif banget ya. Jobdesk ini macam-macam, tergantung user, tergantung kita ini ngasih mereka prompt seperti apa. Mulai dari misal ngejawab pertanyaan pribadi, ngasih nasihat pribadi, sampai ngelakuin analisis data, dan sebagainya. Nah, penggunaan yang begitu luas itu tentu aja menegaskan nilai teknologi tersebut dong, tapi juga memperbesar potensi pengaruhnya terhadap perilaku kognitif dan juga pengambilan keputusan di masyarakat. Salah satu aspek yang sebenarnya harus kita khawatirkan adalah gaya komunikasinya nih. Nah, sistem AI ini kan dirancang agar selalu bersikap membantu, sopan, dan juga ngasih dorongan positif dalam hampir setiap interaksinya. Ini tuh hasil dari teknik penyelarasan AI atau AI alignment technique, khususnya reinforcement learning from human feedback, yang menyempurnakan model agar memprioritaskan kepuasan pengguna. Hasilnya ya adalah asisten AI yang hampir nggak pernah nentang atau ngebantah, submisif banget ya. Ini berusaha buat selalu setuju nih dengan apa yang dikatakan pengguna dan memberikan dukungan. Sebenarnya tujuannya baik ya, untuk membuat pengguna ini merasa dipahami dan diterima apapun kondisinya. Seru nggak sih? Ya enggak dong. Lu tahu nggak sih seberapa nyebelinya lu jadi orang sampai sekitar lu tuh memutuskan buat ngeiyain lu aja. Dan lu malah berharap AI itu memperlakukan lu dengan serupa. Nggak make sense nggak sih? Oke, sikap ramah dan suportif ini ngebuat interaksi dengan AI ini kerasa kayak memuaskan gitu ya, tapi ya efek sampingnya ada banget. AI yang terlalu mudah setuju ini bisa ngebuat kita kejebak di dalam digital echo chamber. Artinya apa? Lu nggak akan punya kesempatan untuk refleksi, otokritik, berubah pandangan atau pendapat tentang sesuatu, meskipun itu adalah hal yang kita rasa itu perlu gitu. Karena kita sebagai user terus-terusan disorakin nih sama AI yang tanpa henti ngevalidasi pikiran lo. Nah, yang tadi gue ceritain di atas adalah satu konsep psikologis yang disebut sebagai confirmation bias, di mana kita ini cenderung untuk lebih menyukai informasi yang memperkuat keyakinan kita yang udah ada nih sebelumnya. Contohnya nih kayak gini nih, lu nggak suka pisang, terus ada informasi tentang betapa sehatnya pisang, betapa mantapnya kandungan gizi di buah kuning itu, tapi nggak lu baca, lu skip. Terus giliran ada info kalau misalkan pisang itu mengandung potasium, lu bacain full tuh. Lu merasa keren banget karena selama ini lu nggak makan pisang, karena itu artinya lu nggak akan keracunan potasium. Lu ngerasa informasi itu ngevalidasi kebencian lu terhadap pisang. Ya nggak cuma sebatas selera ya, tapi juga karena pisang tuh sebenarnya bahaya banget gitu. Little did you know, kalau lu tuh harus makan kira-kira sekitar 400 pisang lah sehari, baru lu bisa keracunan potasium. Yang logis dong, masa satu kebun mau lu telan, lu tuh orang apa monyet? Nah, kalau seorang pengguna memulai percakapan dengan keyakinan tertentu atau sudut pandangnya berat sebelah kayak tadi, chatbot itu yang selalu ngedukung kita bisa aja memperkuat keyakinan kita tanpa menantang ketidakakuratan atau menyajikan sudut pandang alternatif. Lama-kelamaan, interaksi kayak gini nih bisa aja mempertebal rasa percaya diri pengguna terhadap opini mereka, baik yang benar maupun yang salah, yang pada akhirnya bisa memengaruhi cara kita untuk memproses informasi. Sejak peluncuran public ChatGPT pada akhir tahun 2022, banyak banget penelitian yang menyoroti fenomena yes man ini. Bahkan, user awal pada kasih note kalau model ini nih seringkali secara halus ya menyetujui, memvalidasi, atau menegaskan pernyataan pengguna, alih-alih memberikan tanggapan yang kritis. Misalnya nih, kalau kita sebagai user, kita sampein satu opini. Meskipun sebenarnya opini ini dapat diperdebatkan, ChatGPT malah biasanya ngerespons dengan cara yang konstruktif atau suportif. Terkadang malah menghindari koreksi faktual demi menjaga nada percakapan agar tetap positif. Nah, dari sudut pandang neurologis nih, validasi dari AI ini kan memicu jalur penghargaan atau reward pathways di otak yang sama nih, seperti zat adiktif.
Setiap respon seperti kayak perasaanmu valid, kamu nggak salah, keadaan yang salah, waktu yang salah, Muhammad salah. It's Mo Salah! It's Mo Salah! Nah semuanya itu ada nih, ini melepaskan dopamin. Nah hal ini melepaskan dopamin dari bagian khusus di otak lo nih yang membuat AI itu kerasa sangat adiktif gitu. Nah apa sih yang buat ini adiktif? AI itu terasa sangat adiktif karena adanya predictable intermittent reinforcement, yang mana AI ini bisa kasih kita jawaban yang memuaskan secara terus-menerus. Beda nih sama manusia yang suasana hatinya kan berubah-ubah ya, nggak selalu tersedia juga kan. Kalau ChatGPT ini memberikan kepuasan emosional yang konsisten. Emang enak ya ngobrol satu arah kayak gini, nggak ada perlawanan, nggak ada argumen, nggak ada balasan alternatif, ngomong cuman diiyain doang. Kalau menurutku, kamu mau ngomong sama orang yang ngangguk-ngangguk doang, mending lu ngomong sama patung Hokben. Logic. Nah, kemarin kan ada nih kasus yang booming di TikTok kayak 2 bulanan yang lalu nih. Kasus ini menggambarkan bahaya latent confirmation bias. Ada satu orang yang rutin ke psikiater, dan makin kesini dia ngerasa perhatian atau empati yang ditunjukin sama psikiaternya itu adalah satu bentuk afeksi romantis, bukan perlakuan yang berlandaskan profesionalitas gitu antara penyedia jasa kesehatan mental kepada pasiennya. Alias ini berasumsi kalau psikiaternya ini cinta mati sama dia. Coba dia curhat ke temen, pasti digedik, dikatain halu ya kan. Ini lagi curhat ke AI. AI-nya malah validasi dia, bilang kalau kasarannya iya, psikiater ini naksir kali sama dia. Psikiater ini pengen kali lebih dari sekedar dokter pasien, padahal ini psikiater udah punya anak istri 1. Tapi karena satu orang yang keranjingan interaksi sama robot ini, ujung-ujungnya informasi medis si psikiater ini, tempat kerja dia, chat pribadi dia, itu didoxing dalam lebih dari 20 video TikTok yang dibikin sama si oknum pasien ini. Ingat guys, kita yang ngobrol langsung sama gebetan aja masih suka dapet mixed signal kan. Masih suka nggak ngerti nih orang sebenarnya serius nggak sih, mau ngadalin nggak sih, apalagi AI gitu loh. Itu satu robot yang cuman kenal gebetan kita melalui potongan-potongan cerita yang udah kita sediakan. Malu bertanya sesat di jalan. Nah dalam konteks ini nanyanya ya ke target, bukan ke AI. Ayolah, latih skill komunikasi. Penolakan tuh nggak semengerikan itu kok. Kayaknya lebih mengerikan lagi kalau lu kejebak cerita fantasi yang lu bikin di kepala sendiri. Iya sih, hidup itu emang panggung sandiwara, tapi menyedihkan banget nggak sih kalau naskahnya itu ditulis sama AI? Kalian nyangka nggak sih kebiasaan kecil kayak tadi itu ternyata punya efek samping yang lumayan berasa nih, nggak cuma di taraf individu, tapi penggunaan AI yang luas ini kalau nggak dikontrol bisa bikin fenomena psikosis masif. Yakni fenomena di mana orang-orang ini susah banget bedain batas antara realita dan imajinasi. Kita ngerasa kayak ada ikatan emosional yang kuat banget nih, dan kepercayaan yang berlebihan terhadap AI. Bahkan dalam kasus ekstrim, bisa aja kita kejebak dalam delusi atau paranoia seakan-akan AI itu paling ngerti kita seutuhnya. AI yang paling bener, AI yang paling mantep gitu. Padahal yang jadi masalah adalah ketika kita bingung, AI itu sebenarnya bisa bingung loh. Generative AI ini memiliki potensi menghasilkan output yang menyesatkan. Jadi psikosisnya tuh nggak cuma di manusianya, tapi juga di AI-nya. Nggak cuma kita yang bingung sama outputnya nih, AI juga bisa. Alat-alat kayak ChatGPT, Gemini, Copilot itu diketahui memberikan data-data yang dibuat-buat tapi bisa nampak otentik bagi penggunanya. Nah, ketidakakuratan ini begitu umum terjadi ya, hingga ada sebutannya sendiri gitu. Sebutannya halusinasi gitu. Salah satu contoh bagaimana halusinasi AI itu bisa berdampak di dunia nyata, misalnya di kasus hukum Meta versus Avianca. Dalam kasus ini, seorang pengacara di New York yang mewakili klien dalam gugatan cedera, gitu mengandalkan ChatGPT untuk melakukan riset hukumnya. Hakim federal yang menangani kasus tersebut itu notice kalau dokumen opini yang diajukan ini berisi kutipan dan referensi internal yang sebenarnya tuh nggak pernah ada. Bayangin, chatbot itu nggak cuma ngarang sumber-sumber tersebut, tapi juga mengklaim bahwa referensi itu tersedia di basis data hukum besar. Ngeri nggak sih? Kayak kita disesatkan sama bukan sosok sih, itu robot ya, yang kita anggap bisa dipercaya gitu. Nah, model AI generatif gini tuh bekerja sebagai alat autocomplete ya, yang sangat canggih, yang dirancang untuk memprediksi kata atau urutan berikutnya berdasarkan pola yang udah diamati. Tujuannya adalah menghasilkan output yang terlihat masuk akal, bukan memverifikasi kebenarannya. Artinya, jika ada bagian dari output yang kebetulan akurat, itu biasanya hanya bersifat kebetulan aja. Akibatnya, model ini bisa menghasilkan konten yang terdengar meyakinkan, tapi sebenarnya nggak akurat. Teknologi di balik alat AI generatif emang nggak dirancang untuk membedakan antara yang benar dan yang salah sih. Bahkan jika model ini hanya dilatih untuk menggunakan data yang sepenuhnya akurat, sikap generatifnya ini tetap memungkinkan munculnya output baru yang berpotensi untuk keliru.
Karena modelnya ini mengombinasikan pola-pola lama dengan cara yang nggak terduga. Ini sebenarnya dari riset tahun 2023 sih. Aku tahu perkembangan AI emang lumayan masif ya. Mungkin sekarang udah jauh lebih baik, tapi bukan berarti AI sudah sempurna apa mendekati kata sempurna. Kepercayaan buta terhadap apapun ya, termasuk AI itu bisa menyesatkan. Nah, yang membuat validasi dari AI ini terasa sangat-sangat adiktif adalah nggak ada resiko penolakan kan. AI nggak akan pernah tuh kalau kalian curhat dia balas kayak temen kalian, sorry lagi motong keramik gitu. Nggak mungkin. Jadi kalian ngerasa selalu ada orang yang ada buat kalian gitu. Terus kepuasan instan. Kalian nggak perlu kan nunggu respons. Nanti kalau curhat teman-teman kan bisa SBB, habis pacaran. Kalau nggak gitu, misal mau curhat sama psikiater, ternyata jadwal konsulnya hari Jumat, sekarang hari Selasa, keburu, ya kan. Terus perhatian sempurna. Semua interaksi ya fokusnya di lu gitu. Tapi balik lagi, kecanduan terhadap apapun itu berbahaya. Kalau lu nganggap semua interaksi in real life itu bakal seideal, sebenarnya bukan ideal sih. Maksudku kayak lebih ke semenyenangkan interaksi lu dengan AI nih. Lu akan kaget mengetahui bahwasanya dinamika interaksi di dunia nyata itu jauh lebih kompleks. Lu bisa aja nih punya attachment issues, lu berasa mending ngobrol sama robot daripada sama orang karena AI lebih ngerti gitu. Bisa jadi juga nggak punya kemampuan emosional karena nggak pernah lu latih. Lu nggak pernah nih keluar hirup udara segar menyentuh rumput kalau butuh ketenangan. Lu malah memilih untuk ditimang-timang AI. Lu jadi host validasi juga, lu anggap respons apapun dari temen lu nih, misal lu curhat, terus responsnya tuh kayak sedikit mempertanyakan atau nggak sepenuhnya sportif gitu, atau misal bahasanya nggak sehalus AI itu adalah hal yang bisa bikin lu ngedown, jadi trigger gitu, karena lu nggak kebiasa diperlakukan seperti itu. Lu biasa ditimang-timang, biasa divalidasi. Lu harap AI bisa gantiin psikiater, tapi AI malah nambahin kerjaan psikiater. 19 juta lapangan pekerjaan isinya jadi psikiater semua karena banyak orang stres, kebanyakan bergaul sama robot. Nah, satu hal yang aku pelajari nih dari banyaknya interaksi aku sama orang-orang, bahwa karena kamu ngerasa kayak kamu berpikir sesuatu tuh benar, bukan berarti hal itu sepenuhnya benar. Validasi dari AI itu malah ngasih pesan sebaliknya, bahwasanya setiap perasaan yang kau miliki itu otomatis benar gitu. Nah, seiring waktu kan hal ini bisa bikin seseorang itu semakin sulit ya menghadapi dinamika normal dalam hubungan manusia. Misalnya ketika temen lu tuh butuh waktu nih buat balas pesan, ya iya kan nggak selamanya pegang HP terus-terusan nih. Ntar lu ngerasa lu lagi diabaikan gitu. Atau ketika temen lu mencoba buat ngasih nasihat gitu, alih-alih cuman mendengarkan, lu ngerasa kayak lu lagi dihakimi gitu. Nah, lantas bagaimana apakah kita baiknya kembali ke zaman berburu dan meramu? Nggak begitu ya kids. Kritik terhadap sesuatu bukan berarti kita menolak pembaruan. Ada banyak sekali cara kita supaya kita bisa membentengi diri sendiri agar nggak terjebak dalam echo chamber yang mematikan nalar. Kita selalu ada opsi untuk mengevaluasi secara kritis output dari AI. Kita bisa memperbanyak sumber, kita bisa selalu periksa kembali nih keakuratan konten yang dihasilkan oleh AI. Misalnya dengan berkonsultasi pada ahli atau membandingkannya dengan publikasi ilmiah yang telah melalui proses peer review. Output AI juga emang sebenarnya tuh amat bergantung ya sama seberapa spesifik input yang kita kasih, yang kita berikan gitu. Jadi untuk menghindari jawaban yang kabur, keliru, atau kurang jelas gitu, kita mungkin emang harus lebih clear ya dalam memberikan prompt. Misalnya ya kayak kita bisa minta AI untuk menjelaskan langkah-langkah penalarannya secara bertahap sehingga dapat membantu mengungkap celah logika atau klaim yang nggak berdasar. Nah, teknik ini yang dikenal sebagai chain of thought prompting terbukti dapat meningkatkan transparansi dan akurasi dalam prompt-prompt yang kompleks nih. Nah, untuk aspek emosional ya, coba kalian interaksi sama manusia deh. Latihan mengapresiasi manusia lain yang kompleks, yang nggak sempurna, yang nggak selalu seperti ekspektasi kita. Nah, kalau kita udah mencoba nih mengurangi penggunaan AI, tapi malah ujung-ujungnya kayak cemas, atau kita ngerasa kayak impossible buat berinteraksi sama orang tanpa bantuan AI, udah waktunya sih cari bantuan profesional. Kayak udah kering nih mulutku. Biar nggak kering harus apa? Ngopi pakai tumbler Malaka. Ini mantap nih tumblernya, kualitasnya nggak usah ditanya. Dari sourcing bahan sampai produksinya semua dipantau sama Aep Lele. Besinya juga Aep yang nambang. Ya, udah mah tumblernya cakep, kalau dibawa ke coffee shop bisa dapat apa? Bisa dapat diskon. Ini adalah list-list coffee shop yang sudah membantu menggaji aku, Rehan, Akil, Ais, dan kawan-kawan yang lain. Ayo teman-teman semua, jangan lupa beli tumbler Malaka Goods dan dapatkan kopi murah enak di coffee shop kesayangan kalian. Kalau misalkan kalian tinggal di daerah yang coffee shopnya belum berkolaborasi dengan kita, jangan lupa langsung di tag aja Malaka Goods di kolom komentarnya. Anjay, sampai jumpa di episode Yaping lainnya ya kids. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.